Welcome to my channel. Welcome to my channel. Hai, semoga kabar baik semuanya. Kali ini ada caranya channel berbagi informasi tentang 5 alasan tulisan tangan kita terlihat rapi. Contohnya seperti ini sobat. Oke, siap? Langsung saja. Di sini saya mengajak Anda mengamati kedua hasil tulisan tangan ini, yang pastinya beda jika kita lihat. Nah, setelah kita amati, maka hasilnya adalah: pertama, tulisan tangan yang seragam, artinya tulisan tangan yang memiliki kesamaan dalam ukuran huruf. Ya, ukuran hurufnya di sini sama. Misalnya A dengan A, ukurannya adalah sama. Kalaupun berbeda, tidak jauh. Ya, karena kita maklum bahwa ini adalah tulisan tangan, bukan tulisan mesin cetak atau printer ya. Kemudian bentuk huruf yang identik. Ya, jadi bentuk huruf identik di sini maksudnya adalah bentuk huruf yang khas, tidak menyerupai huruf lain, yang akhirnya membuat bingung orang yang membacanya. Contohnya di sini adalah huruf I. Huruf I ya. Misalnya di sini kita lihat, nah ini ada huruf I. Mestinya huruf I itu disertai dengan tanda titik di atasnya. Jadi ini kurang identik atau menyerupai huruf lain. Kalau diperpanjang maka nanti akan menjadi huruf L. Lalu jarak antara kata. Ya, jarak antara kata. Di sini jarak antara kata itu adalah sama dengan 1 kali huruf O. Jarak antara kata di sini. Kita bandingkan, kalau yang ini kan jaraknya nggak teratur ini ya. Nah, jadi sebaiknya menulis atau memberi jarak itu 1 kali huruf O, seperti ini ya, jaraknya tiap kata. Kemudian kemiringan atau tegaknya huruf. Jika ditulis miring, usahakan kemiringannya sejajar. Nah, kebetulan kedua contoh ini menggunakan huruf yang tegak lurus ya. Model atau gayanya ini tegak lurus semua, bukan miring. Sekali lagi, usahakan kalau Anda menulis dengan tulisan miring, maka kemiringannya itu sejajar. Bukan miring seperti ini, terus gini, tidak ya. Kemudian tulisan diletakkan antara 2 garis atas bawah, bukan menempel atau menimpa garis. Yang bawah seperti ini. Nah, kalau kita lihat kedua ini kan beda hasilnya sobat ya. Antara ditulis antar garis atas bawah ini, dan yang satunya menempel di garis yang bawah. Lalu bentuk goresan yang teratur yang dihasilkan oleh pena yang bagus, lancar, dan ketebalan yang teratur juga. Bukan kadang tebal, kadang tipis seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan ketebalannya sama, ketebalan dari garis yang dihasilkan oleh pulpen yang bagus. Kalau ini misalnya ini kan, ini ketebalannya tidak teratur, kadang tebal, kadang tipis, atau mungkin disebabkan oleh pulpen yang belum siap, atau memang pen itu sudah mulai rusak. Penggunaan tanda baca dan poin penanda. Contohnya ini. Contohnya di sini ya. Ini misalnya ini. Seharusnya di sini ada tanda petik. Nah,
tanda baca di sini kurang. Kalau di sini lengkap. Waktunya koma ya pakai koma. Nah, ini tanpa koma. Ya. Jadi usahakan tetap menggunakan tanda baca yang baik. Yang terakhir, nomor 5, penulisan judul yang baik dan penggunaan paragraf. Judul ditulis tepat di tengah dan awal paragraf. Dan awal paragraf itu ditulis menjorok ke dalam. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan paragraf akan memudahkan pembaca memahami isi teks. Kalau yang ini tidak atau kurang ke tengah ya, seharusnya ditulis di tengah, ini akan menjadi lebih rapi. Dan paragraf di sini tidak ditulis menjorok ke dalam, seharusnya seperti ini sobat. Baik, itu saja tutorial kali ini. Silahkan Anda tambahkan di kolom komentar. Mari kita belajar bareng-bareng. Kalau ada salah, ada kurangnya, mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.